tercatat penambahan lebih dari 4.500 kasus COVID-19 di Indonesia. Tetapi sudah penyelenggaraan kekarantinaan. Jadi penyelenggaraan ini kan dalam artian adalah pengobatan itu tadi, termasuk dalamnya adalah vaksinasi. Yang menghalang-halang ini tadi termasuk misalkan Dan tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan proses maksimal 5 juta rupiah. Berangkat dari poros pemikiran Henry Ward Beecher, seorang teolog berpengaruh di Amerika Serikat yang memunculkan banyak karya mengenai hukum, agama, dan sosial, menyatakan bahwa hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Yang mana hal tersebut sejalan dengan adanya pemidanaan bagi penolak vaksin, di mana terdapat hal kebaikan di dalamnya, yaitu pemberian vaksin yang dapat merangsang sistem imun tubuh dengan tujuan untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga keproduktivitas, dan mengurangi dampak sosial ekonomi masyarakat, sehingga pemerintah memberlakukan aturan hukum mengenai pemidanaan bagi penolak vaksin. Atas dasar landasan tersebut, Dewan Juri yang terhormat, kami berdiri pada posisi pro mendukung perdebatan mosi kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, serta seluruh pemerhati hukum yang menjadi penonton tayangan kita kali ini. Mosi perdebatan kita kali ini adalah pemidanaan bagi penolak vaksin COVID-19. Latar belakang munculnya mosi perdebatan kita kali ini ialah COVID-19 melanda banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia, yang merupakan masalah global. COVID-19 berdampak kepada kehidupan sosial dan melemahnya ekonomi masyarakat. Untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sebagai langkah antisipasi, salah satunya vaksinasi dan pemidanaan bagi yang menolaknya. Berdasarkan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Bidang Politik Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa undang-undang tanpa adanya ancaman sanksi tidak akan ditaati oleh masyarakat. Dan sanksi paling ditakuti masyarakat agar menaati hukum tersebut ialah ancaman sanksi pidana. Oleh sebab itu, sanksi pidana adalah sebuah keharusan dan pengenaan sanksi selain pidana dipandang tidak efektif dan efisien. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat mengenai aturan protokol kesehatan COVID-19 mengacu pada Undang-Undang Karantinaan Kesehatan mengatur ancaman pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan. Dengan adanya ancaman pidana tersebut, berdasarkan hasil survei perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19 oleh Badan Pusat Statistik pada September 2020, tingkat kepatuhan responden terhadap protokol kesehatan mencapai rata-rata 79,52%, yang mana hal itu mendapat predikat baik oleh WHO. Perlu diketahui dalam analisis data COVID-19 Indonesia oleh Satgas COVID-19 bahwa jumlah kasus aktif di tingkat nasional mengalami peningkatan pada Desember 2020 yaitu sebanyak 109.963 kasus. Sedangkan pada Januari 2021 sebesar 175.095 kasus. Apabila tidak diatasi dengan vaksinasi secara bertahap dan terdapat penghalang bagi masyarakat, maka pemerintah menindak tegas dengan pemidanaan bagi penolak vaksin. Bahwa data situasi vaksinasi COVID-19 yang terlansir pada Kementerian Kesehatan pada Maret 2021 menunjukkan angka warga negara yang sudah divaksinasi pada tahap 1 sebanyak 1,41 juta dan tahap 2 sebanyak 1,961 juta orang. Lebih lanjut lagi mengenai data recovery rate COVID-19 yang dilansir pada situs Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sejak 31 Desember 2021 sampai 7 Februari 2021 mengalami peningkatan recovery rate yang awalnya 80% menjadi 88%. Hal ini menunjukkan bahwa diberlakukannya aturan pemidanaan bagi penolak vaksinasi mengalami dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat. Urgensinya adalah demi kebaikan untuk kesehatan bersama dan pemulihan aktivitas segala sektor bagi masyarakat. Maka, gagasan yang kami usung dalam mosi perdebatan kita kali ini ialah mengefektivitaskan undang-undang berbasiskan prinsip proporsionalitas demi terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar dan fakta sosial tersebutlah kami mendukung pemerintah dalam aturan pemidanaan bagi penolak vaksin. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Dewan Juri, bonum comune, bonum privato, preferere debete.
Kepentingan umum lebih penting dan harus selalu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Para Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan apa yang dipaparkan oleh WHO di dalam komunitas dengan kekebalan tinggi, orang-orang yang tidak kebal memiliki risiko penyakit yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Namun, risiko tersebut dapat berkurang apabila orang-orang dalam suatu komunitas membentuk kekebalan bersama atau herd immunity. Berbanding terbalik dengan risiko yang akan terus menurun, tingkat vaksinasi akan terus meningkat. Ketika cakupan vaksin meluas, risiko penyakit di antara mereka yang tidak kebal bisa menjadi benar-benar serupa dengan yang kebal. WHO mendukung herd immunity melalui vaksinasi, tidak dengan membiarkan penyakit menyebar ke seluruh populasi, karena ini akan mengakibatkan kasus dan kematian yang sia-sia. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui, vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau bagian yang telah dilemahkan atau dinonaktifkan sehingga aman bagi tubuh. Seseorang yang telah divaksinasi akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik, yang secara aktif dapat melawan penyakit tertentu. Walaupun vaksin dapat memberikan kekebalan, vaksin bukanlah obat yang dapat menyembuhkan COVID-19. Selama belum ada obat yang khusus untuk COVID-19, maka vaksin COVID-19 yang aman dan efektif, serta perilaku 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak, merupakan upaya perlindungan yang dapat kita lakukan. Berikut data COVID-19. Untuk total kasus positif yang ada berjumlah 1.425.044 dan yang meninggal ada 38.573. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi di Indonesia dan perlu keseriusan lebih dalam penanganannya. Oleh karena itu, vaksinasi sebagai salah satu jalan keluar dari pandemi ini harus diterapkan pada seluruh warga negara secara merata. Berdasarkan hasil diskusi tim Legal Talk Society dalam sesi dialog kali ini, vaksin dianggap sebagai game changer dalam situasi pandemi yang berkepanjangan ini. Kepentingan dan kesehatan bersama harus diutamakan dan menjadi desakan bagi pemerintah untuk melakukan berbagai cara dalam mengakhiri pandemi COVID-19. Hukum pidana atau denda maksimum dinilai lebih efektif untuk menertibkan masyarakat. Hukuman yang tegas juga memberikan pandangan bahwa vaksinasi ini memang penting dan pemerintah menganggap segala hal yang mengganggu jalannya vaksinasi ini dengan serius. Hukum pidana atau denda maksimum memang tidak bisa mengakhiri pandemi COVID-19, tetapi adalah hal terbaik yang dapat dilakukan. Berdasar dari pasal 28H UUD 1945, yakni setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, yang artinya seluruh warga negara berhak atas pelayanan kesehatan, dan pemerintah wajib melindungi hal tersebut. Dari pasal sebelumnya, hak-hak yang telah disebutkan diberi batasan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28J UUD 1945 dalam ayat 1 dan 2. Yakni, setiap orang berhak menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, serta dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dari argumen dan pasal yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak kesehatan yang dijamin oleh pemerintah, yang dalam hal ini, warga negara Indonesia berhak memiliki kesehatan dan terbebas dari COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah wajib melindungi warganya dari ancaman COVID-19, yang mana dalam hal ini, oknum yang menentang vaksin dapat menjadi ancaman, dikarenakan mereka dapat menghambat atau mengganggu penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu, sebagai warga negara yang berhak dilindungi kesehatannya, kami sangat mendukung pemidanaan bagi penolak vaksin, yang mana mereka dapat menjadi ancaman bagi kami yang mendambakan Indonesia yang bebas dari pandemi COVID-19. Le salut du peuple est suprême loi. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sekian dan terima kasih. Salam kebajikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Atas landasan tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami menyetujui mosi perdebatan kali ini.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1 dan 2, yaitu setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kesehatan dan berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Merujuk pada pasal tersebut, pemerintah menyatakan bahwasannya vaksinasi COVID-19 merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak divaksin. Dalam hal ini, menolak divaksin dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Pemberian vaksinasi merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan tertuang pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 15 Ayat 2 huruf A, yaitu tindakan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi. Jika ada pihak yang tidak mengindahkan imbauan untuk karantina maupun pembatasan sosial, maka pihak tersebut dapat dianggap tidak berperan serta dalam penanggulangan wabah COVID-19. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, yaitu barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Patut diperhatikan bahwa perbuatan yang dapat dijerat dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 14 Ayat 1 diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 5 Ayat 1 huruf B dan C. Bahwasannya, upaya penanggulangan wabah meliputi pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina serta pencegahan dan pengebalan. Meskipun vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk menanggulangi COVID-19, akan tetapi vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menghentikan pandemi COVID-19. Vaksinasi sangat dibutuhkan karena mempercepat adanya herd immunity di masyarakat dengan harapan agar pandemi bisa lebih cepat diakhiri. Vaksinasi inilah merupakan wujud dari pemenuhan kewajiban pemerintah untuk melindungi kesehatan publik. Mendapatkan vaksinasi merupakan bagian dari hak atas kesehatan warga negara. Dewan Juri yang terhormat, jika kita lihat kembali Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 tentang sanksi kekarantinaan kesehatan, yaitu setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000. Mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 2, bahwasannya kedaruratan kesehatan masyarakat ialah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular. Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vaksinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa kewajiban program vaksinasi COVID-19 bagi warga berpotensi melanggar Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima informasi data kesehatan. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, pada Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tertera pengecualian yang dicantumkan pada Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwasannya hak untuk menerima atau menolak vaksinasi tersebut tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. Sedangkan yang kita ketahui bahwasannya COVID-19 dapat dengan mudah menular secara cepat ke dalam masyarakat yang lebih luas, yang artinya masyarakat Indonesia wajib menerima haknya untuk vaksinasi, yang mana hal ini sesuai dengan pembatasan kami Dewan Juri yang terhormat. Terdapat pula pembatasan yang ditetapkan dalam Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Vaksinasi yang kami maksudkan hanya dilakukan sebatas untuk mencegah tersebarnya COVID-19 dan ada sanksi yang dikenakan kepada orang yang menolak divaksin.
Maka daripada itu Dewan Juri yang terhormat, atas keseluruhan bangunan argumentasi tersebutlah kami tetap tegas dan vokal untuk mendukung pemerintah dalam aturan pemidanaan bagi penolak vaksin COVID-19. Untuk merealisasikan apa yang menjadi persetujuan kami, maka mekanisme yang kami tawarkan ialah pemerintah dapat mengedukasi masyarakat sebelum vaksinasi, yakni berupa edukasi tentang vaksin agar masyarakat mendapatkan pengetahuan manfaat dari vaksinasi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Salam kebajikan.